Saint John Records Radio masih kembali lagi bersama saya Mr. Jonathan Prastio di podcast musik. Ya, kali ini masih berhubungan dengan musik podcastnya. Oke, kali ini gue akan membahas tentang lanjutan dari podcast gue yang sebelumnya, yaitu relasi musik dan kesehatan. Ini masih menyambung part 2 nya. Gue akan lanjutkan lagi cerita gue, rangkuman gue di sini, di podcast ini. Check this out. Oke. Yang pertama, toning. Toning merupakan metode penyembuhan kuno yang pada prinsipnya adalah mengembalikan pola harmonik seseorang. Campbell tahun 2000 menjelaskan bahwa toning adalah pemanjangan suara secara sadar dan menggunakan nafas dan vokal. Sementara pemahaman lain mengartikan toning adalah proses membuat suara vokal untuk tujuan keseimbangan dan merupakan ekspresi suara yang tidak memiliki arti tertentu. Toning digunakan untuk meresonan berbagai area dalam tubuh agar tercapai keseimbangan. Dengan menghasilkan suara yang harmonis melalui kekuatan frekuensi dari bagian tubuh yang sehat, toning akan membawa tubuh kembali sejajar dengan frekuensi yang sehat sehingga penyakit akan menghilang. Wow, pedas. Oke, yang berikutnya, ini bakal gue bacain rangkuman gue yang penting-penting aja ya guys ya. Ini lebih tepatnya sih tentang psikologi musik sih. Jadi musik itu ada psikologinya. Ya, ini relasinya musik sama kesehatan ya, psikologinya. Oke, yang lagi gue bahas ini. Oke, lanjut lagi. Part 2, terapi musik dan terapi suara. Menurut American Music Therapy Association, Oke, gue ulang guys, sorry guys, kita mohon maaf nih, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Betawi dikit guys, jadi rada-rada lidah-lidah Indonesia gitu ya, natural. Menurut American Music Therapy Association, terapi musik telah ditetapkan sebagai pelayanan kesehatan yang sama dengan terapi fisik. Terapi ini terdiri dari penggunaan musik secara terapeutik pada fisik, psikologis, kognitif, dan atau fungsi sosial pasien di segala usia. Karena terapi musik memiliki kekuatan dan bukan media teknis diagnostik, maka memungkinkannya untuk mendapatkan hasil yang unik. Sebagai pelengkap pada aplikasi di rumah sakit, terapi musik telah berhasil digunakan pada pasien dalam segala usia dan klien cacat fisik. Terapis musik menggunakan aktivitas musik, baik instrumental maupun vokal, yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan perubahan yang terjadi pada masalah-masalah ekstra musikal. Oke, lanjut. Terapi suara. Terapi suara dengan teknik pengobatan harmonik atau toning dan overtoning memunculkan kembali pengobatan kuno dengan metode serta peralatan modern. Penggunaan suara dan teknik vibrasi dimaksudkan untuk menyehatkan spirit, pikiran, dan tubuh serta membantu mengembalikan pola kesehatan secara menyeluruh. Pada dasarnya, teknik ini percaya pada koherensi, yaitu segala sesuatu itu saling berhubungan, baik sistem organ tubuh, keluarga, maupun ekosistem. Terapi suara yang bekerja menggunakan teknik overtoning, menggunakan suara sendiri, dapat membaca kondisi fisik dan mendesain vokal dalam kurung overtones untuk keseimbangan tubuh atau pusat eterik. Warna suara vokal atau warna suara yang dihasilkan oleh harmonik dalam suara akan berubah ketika vibrasi suara menyentuh tempat-tempat yang tidak seimbang. Wow. Berikutnya, terapis kemudian mengarahkan suara harmonik khusus ini ke tempat-tempat tertentu di tubuh yang mengalami ketidakseimbangan tersebut. Proses ini memakan waktu beberapa menit. Bila suara harmonik mulai menghilang dan nadanya kembali normal, maka terapi suara pada bagian itu telah selesai.
Teknik sederhana ini menggunakan kombinasi antara mendengarkan dan menyuarakan, karena suara dapat menata ulang struktur molekul sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan, seperti meluruskan tulang belakang, merelaksasi otot, menghilangkan rasa sakit kronis, trauma, membebaskan rintangan, serta memberantas sel-sel kanker. Selanjutnya, tetapi bagaimanapun juga ada kemungkinan tidak terjadi apapun, sebab teknik ini sangat tergantung pada relasi terapis dan klien, demikian pula sebaliknya. Oke, selanjutnya gue bakal bacain lagi. Penelitian terapi musik. Ada dua pertanyaan yang sangat mendasar dalam terapi musik saat ini, yaitu apa makna terapi musik dan bagaimana menjelaskannya? Bagaimana mempelajari pengalaman terapi musik agar dapat memahami maknanya? Tentu saja kedua pertanyaan ini tersebut saling terkait dan tidak mungkin dipisahkan. Untuk memperoleh makna pengalaman terapi musik dapat melalui penjelasan, pengetahuan, dan pengalaman. Tetapi diperlukan cara terbaik untuk mengeksplorasi dan meneliti. Titik 2. Paradigma, penyelidikan, model, metode, dan alat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, bahasa, serta teori. Bila membaca literatur terapi musik yang telah ada bertahun-tahun, dapat ditemukan bahwa banyak penelitian disiplin ini didasarkan pada pendekatan positivistik dengan menekankan pengukuran stimuli dan respon perilaku yang tampak. Positivisme dianut berdasarkan 5 asumsi yang sebenarnya sulit dipertahankan, yaitu yang pertama, asumsi ontologis. Apa itu asumsi ontologis? Asumsi ontologis adalah hanya ada satu bukti tunggal yang realis di luar sana yang dapat dipecah dalam beberapa bagian untuk dipelajari secara independen. Dalam artian bahwa bagian dari suatu keutuhan lebih mudah disimpulkan sehingga objek penelitian dapat diobservasi, diukur secara akurat, dan data yang terkumpul dapat dikuantifikasi. Yang kedua, asumsi epistemologis. Terdapat pemisahan antara peneliti dan objek yang diteliti, antara pencari tahu dan yang diketahui. Asumsi tentang prediksi dan generalisasi. Apa yang benar dalam satu waktu dan ruang juga akan benar pada waktu dan ruang yang lain. Fokusnya adalah pada prediksi, bukan pada pemahaman. Yang keempat, asumsi tentang kausalitas linear. Apa itu? Asumsi tentang kausalitas linear adalah tidak ada pengaruh tanpa sebab, dan tidak ada sebab tanpa pengaruh. Yang kelima, asumsi aksiologis nilai kebebasan. Metodologi menjamin bahwa hasil penelitian bebas dari pengaruh sistem nilai. Oleh sebab itu, peneliti berusaha meneliti dengan prosedur kontrol agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Walau banyak peneliti mempertanyakan kekuatan pendekatan ini untuk menyelidiki manusia dan pengalaman artistik terapi musik, tetapi mereka tetap berhubungan dengan pendekatan tradisional ini. Pertanyaan sesungguhnya yang perlu dijawab adalah mengapa kebanyakan peneliti dalam bidang terapi musik menggunakan pendekatan positivistik? Jawabannya, 40 tahun lalu ketika terapi musik baru mulai dilirik sebagai sebuah profesi, para ahli klinis telah membuktikan dan menjelaskan bagaimana cara kerja musik. Oleh sebab itu, terapi musik sangat dekat dengan pengetahuan tentang perilaku. Selanjutnya, terapi musik adalah profesi yang unik. Terapi musik adalah profesi yang unik, menjembatani antara seni dan sains. Untuk mempelajarinya dibutuhkan interaksi interdisiplin yang berhubungan baik dalam musik maupun sains.
Mungkin cara berpikirnya adalah kita perlu mempelajari bahasa mereka, mencoba model penelitiannya, mengikuti cara pendidikannya, dan mengembangkannya profesionalisme kita dengan mengikuti standarisasi yang mereka buat. Maka kita harus menerima profesi terkait agar mengikuti cara mereka untuk membantu memvalidasi status profesi dalam bidang ini, maupun semua itu belum tentu tepat dan benar. Oke, masih lanjut lagi berikutnya. Penelitian positivistik Haynes tahun 1989 banyak meneliti pengaruh terapi musik terhadap rasa harga diri pada remaja yang mengalami gangguan emosional. Terutama ketika rasa harga diri menjadi perhatian pokok dalam pengobatan gangguan emosi remaja, dan sejak terapi musik dirasa efektif untuk populasi ini. Oke, berikutnya, maka ia berusaha menemukan pengaruh khusus dari terapi musik terhadap kelompok remaja. Dalam eksperimennya terhadap 2 kelompok subjek masing-masing dalam kelompok terapi musik dan kelompok terapi verbal, mereka diberi pre dan post test dengan menggunakan Kuper-Smith Self-Esteem Inventory atau CSEI. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok baik pada pre maupun post testnya. Namun dalam catatannya respon subjek ketika melaksanakan tes berbeda secara sangat signifikan, yaitu tidak ada satupun subjek dalam kelompok terapi musik yang kecewa atau mengeluh atas tes yang dijalani. Sebaliknya, hampir semua subjek yang mengalami terapi verbal merasa kecewa dengan tes yang dilakukan. Perbedaan sikap ini meliputi keseluruhan program dan mempengaruhi motivasi subjek dalam semua kelompok. Perbedaan lain antar kelompok adalah tema materi yang mereka peroleh. Pada kelompok terapi musik, tema yang diberikan mengenai persahabatan, kesepian, dan heroisme. Salah seorang subjek bercerita mengenai pengalaman pribadinya selama proses terapi. Kutipannya, "Saya merasa senang datang dan memainkan drum ketika sedang merasa marah. Ini adalah pengalaman yang sangat berarti baginya." Sementara tema pokok dalam kelompok terapi verbal sangat tidak menyenangkan, seperti yang diungkapkan salah satu subjek. Kutipnya, "Saya tidak suka berada dalam kelompok ini. Saya seharusnya belajar dengan berbuat, bukan dengan berbicara." Selanjutnya, dengan demikian disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan pada respons klien saat proses terapi. Dengan kata lain, perbedaan signifikan ini tidak akan tampak dalam pengujian kuantitatif dan hanya dapat tercatat melalui metode kualitatif. Peran peneliti dalam contoh di atas adalah bahwa ia berusaha memahami fenomena dari sudut pandang yang objektif. Ia lebih tertarik pada hasil daripada proses dan lebih pada menjelaskan daripada menggambarkan. Seorang klien lebih dilihat sebagai objek penelitian daripada partisipan. Peneliti menggunakan metode kuantitatif yang mengharuskan fenomena tersebut diobservasi, diukur, dan dikumpulkan datanya serta dikuantifikasi. Peneliti juga mencoba melaksanakan prosedur kontrol tidak dengan maksud untuk mempengaruhi hasil, walaupun gagal dalam menunjukkan hasil yang signifikan. Pengalaman terapi musik adalah sesuatu yang kompleks, meliputi kenyataan subjektif serta hubungan intra dan interpersonal yang multi tahap antara klien musik dan terapis musik. Amir 1991. Sehingga terapi musik adalah proses estetis yang berisi kualitas seperti kreativitas, intuisi, inspirasi, maksud, dan elemen spiritual. Kualitas-kualitas ini berhubungan dengan keadaan terdalam kehidupan manusia. Wow, dalam guys. Lanjut lagi. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan mendapatkan unsur terapeutik dan penyembuhan dalam pengalaman melalui musik. Hal ini hanya dapat dijelaskan dalam realisme kesadaran dan oleh karenanya sulit diobservasi secara konkret atau melalui perilaku yang terukur secara langsung.
Oke, berikutnya paradigma baru. Schwartz dan Ogilvy membahas beberapa perubahan radikal dalam cara berpikir dan keyakinan. Mereka memberikan beberapa karakteristik paradigma baru, yaitu bergerak dari realitas sederhana ke kompleks. Tidak mungkin untuk memisahkan sesuatu dari lingkungannya yang interaktif. Suatu sistem lebih daripada hanya kumpulan bagian-bagiannya. Yang kedua, bergerak dari konsep hierarki dan heterarki. Bila ada beberapa perintah, banyak diantaranya hidup berdampingan, terutama dalam setiap keadaan tergantung pada jumlah interaksi dan cepatnya faktor perubahan. Yang ketiga, bergerak dari mekanis ke citra holografik. Setiap bagian dari sistem memiliki informasi lengkap dan dapat reproduksi citra asli yang terkandung di dalamnya. Karena keseluruhan adalah lebih daripada kumpulan bagian, maka setiap bagian sekaligus berisi bagian dari keseluruhan. Yang keempat, bergerak dari determinan dan indeterminan. Berdasarkan prinsip fisika kuantum Heisenberg, pada tingkat subatom, kondisi partikel secara prinsip tidak dapat diprediksi. Perbuatan eksperimentasi untuk menemukan besarannya akan menentukan keadaan yang diobservasi. Maka disimpulkan bahwa ambiguitas mengenai masa depan adalah kondisi yang alamiah. Yang kelima, bergerak dari linear ke kausalitas mutual. Terdapat faktor yang mempengaruhi secara simultan, tidak relevan untuk menanyakan mana disebabkan oleh mana, karena A dan B berkembang dan berubah secara bersama. Yang keenam, bergerak dari pandangan objektif dan ke subjektif. Suatu penelitian menuntut lebih daripada akumulasi kenyataan yang sederhana dan membutuhkan perjanjian. Terdapat pergeseran dari penemuan kebenaran absolut dengan metode yang benar ke pluralitas berbagai pengetahuan yang dihasilkan dari keragaman metode. Selanjutnya, terapi musik dan riset kualitatif. Filosofi dan prinsip penelitian kualitatif saat ini lebih didasarkan pada paradigma baru. Modalitas penelitian ini memberi perangkat untuk meneliti pengalaman terapi musik dalam suatu kesatuan dan secara khusus membantu untuk memperjelas aspek-aspek yang hilang dari pengalaman tersebut. Modalitas ini disebut grounded theory. Tentang modalitas ini, Glasser dari Strauss tahun 1967 mengatakan grounded theory adalah kerja detail dengan menganalisis data serta sistematis dan intensif, seringkali kalimat per kalimat atau frase dan frase dengan catatan lapangan, interview dan dokumen lainnya dengan perbandingan yang kontras. Data yang diperoleh melalui pencarian yang luas dikumpulkan dan dikodifikasi, maka menghasilkan konstruk teori yang baik. Fokus analisis tidak hanya mengumpulkan atau mengurutkan sekumpulan data, tetapi mengatur berbagai ide yang dapat dimunculkan dari hasil analisis data. Ada 5 karakter dalam penelitian kualitatif yang berhubungannya sangat dekat dengan terapi musik dan penting untuk digunakan dalam replikasi pengalaman terapi musik, yaitu akan gue jelasin di podcast berikutnya. Thank you guys yang udah dengerin podcast Jonathan Prastio. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. St. John Records Radio 100, 200, 300 Gen FM. Oke, thank you guys. Jangan lupa tetap dukung channel gue ini biar bisa bertumbuh semakin besar seperti pohon yang di tepi aliran sungai. Pohonnya akan selalu subur, gak akan pernah kekeringan, selalu subur, buahnya segar. Gue akan membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, seperti buah yang segar tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube gue, Jonathan Prastio. Gue akan mengupload video-video yang berkaitan dengan musik atau mungkin di luar itu, ya nggak jauh-jauh dari musik juga lah, paling lah cerita-cerita kayak gini. Kalau kalian suka boleh komen, jangan lupa komen ya guys ya.
atau mungkin mau cerita tentang apa yang asik gitu, boleh gue ceritain nanti di sini. Oke, thank you guys, itu aja. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Salam damai sejahtera. Sehat-sehat semua. Gue pamit. Bye. Kijang 1, Kijang 2 ganti. Monitor